Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup ini terkadang kita mendapati kesulitan. Kita pernah, bahkan mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sedang mendapat cobaan ujian yang teramat berat. Mungkinkah ujian itu saat ini kena tipu, ataukah belum mendapatkan pekerjaan, di PHK, bangkrut usaha dan bisnisnya, merugi puluhan ratusan miliar, dan sebagainya dan sebagainya. Ujian itu pasti akan datang kepada kita silih berganti hingga akhir hayat. Tentu saja kita pasti akan kelimpungan, akan kepayahan ketika kita tidak memiliki pedoman hidup. Apa pedoman hidup di dalam hidup kita? Misalnya, ketika Anda membeli satu produk yang mewajibkan merangkainya, di dalam kemasan tersebut Anda tidak mendapati petunjuk penggunaan, petunjuk pemakaian, sudah dapat dipastikan Anda akan kesulitan. Ketika Anda tidak memiliki mentor, pembimbing di dalam bisnis, di dalam hal apapun, pasti Anda akan mendapati kesulitan. Dalam hal apapun, jika tidak memiliki pedoman, pasti akan kesulitan. Sama halnya dengan hidup ini, saudaraku. Jika kita tidak memiliki pedoman hidup atau kita tidak mengetahui pedoman hidup, maka pasti saat ini saya atau Anda sekalipun akan merasa kelimpungan dan kepayahan, kesulitan dan kesusahan. Bersyukur kita lahir sebagai orang yang beragama. Di dalam agama saya, pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Kita memiliki petunjuk di dalam hidup, yakni kitab Al-Quran adalah petunjuk kalamullah. Jika hari ini Anda sedang mengalami ujian, mari kita buka pedoman hidupnya. Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfus wath thamarat wabasyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lihat,
Ayat ini sangat jelas menerangkan bahwa pasti kita akan diuji. Takut. Saat ini Anda takut karena usahanya bangkrut. Saat ini Anda takut karena ditipu. Saat ini Anda takut karena berbagai macam hal yang Anda alami. Atau Anda kelaparan, saat ini Anda sedang bangkrut, rezekinya seret dan tidak memiliki sepeser pun uang, lapar melanda. Kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, ini sudah pasti adanya saudaraku. Jadi jangan heran ketika hidup kita mengalami ujian dan masalah, Allah sudah terangkan di dalam pedoman hidup kita bahwa kita pasti akan diberikan cobaan. Selanjutnya, Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Kita hidup selalu berprasangka. Kita mendapati kesulitan, kepahitan, kenestapaan, maka prasangka kita pasti akan menduga bahwa ini adalah keburukan untuk kita. Padahal belum tentu. Belum tentu sesuatu yang buruk terjadi pada kita adalah keburukan. Boleh jadi ini adalah sesuatu yang baik untuk kita. Seperti halnya ketika Anda sakit, obat yang rasanya pahit itu tidak nyaman dan tidak enak. Tetapi itu baik. Kurang lebih seperti itu di Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, tapi itu baik bagimu. Jadi jika saat ini kita sedang mendapati ujian yang membuat kita tidak suka, boleh jadi itu baik bagimu. Selanjutnya, Al-Baqarah 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Jika Anda mendapati ujian hari ini, sabar. Tidak akan salah alamat. Dan itu pasti sesuai takarannya. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi jika saat ini Anda sedang mengalami ujian yang teramat sangat berat, maka Allah sudah menakar itu adalah ujian yang sangat sesuai untuk Anda. Ingat rumusnya, ujian, cobaan yang hebat hanya untuk orang-orang hebat. Seharusnya kita bersyukur ketika mendapat ujian dan ujiannya terasa sangat berat, berarti memang kita sudah naik level. Allah mau mengangkat derajat kita. Bersabarlah. Kemudian Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Sabarlah, beserta kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu adalah jodohnya. Jika hari ini Anda mengalami kesulitan, sabar, karena beserta kesulitan
Allah siapkan juga kemudahan. Nikmati prosesnya saudaraku. Allah selalu beritakan kabar gembira di dalam pedoman hidup kita Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika ia tidak mengubahnya. Jika Anda ingin mendapati satu perubahan dalam hidup, jangan berdiam diri saja, jangan menunggu saat yang tepat, waktu yang tepat. Lakukanlah hari ini juga, saat ini juga. Allah akan bingung, Allah pun bisa bingung terhadap satu hamba yang dia inginkan perubahan dalam hidupnya, tapi dia tidak bergerak untuk merubah situasi dan kondisinya. Apa yang bisa Allah lakukan untuk orang yang seperti ini? Jadi jika Anda menghendaki perubahan, maka bergeraklah. Bergeraklah. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika ia tidak mengubahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Lihat, takwa. Untuk sebagian orang, kata takwa adalah fanatik. Padahal di dalam beragama, fanatik itu adalah keniscayaan. Sederhananya takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan ketika kita melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya, niscaya Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Jadi jika saat ini sedang mengalami kesulitan hidup, cobalah untuk laksanakan semua yang Allah perintahkan, sedikit-sedikit tinggalkan yang Allah larang. Niscaya Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Jalan keluar bagi kesulitan yang sedang Anda hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan dia memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat, rizki itu luas. Boleh jadi materi yang sedang Anda butuhkan, maka Allah akan hadirkan rezekinya. Boleh jadi rezekinya berupa anak yang belum punya anak. Boleh jadi rezekinya adalah kemajuan di dalam usaha. Warzuqhum min haitsu la yahtasib. Memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Dicukupkan, saudaraku. Jadi jika Anda hari ini merasa takut, merasa lapar, merasa kekurangan, merasa sulit, merasa ujian berat, Allah akan bukakan jalan keluar bagi mereka yang bertakwa. Takwa menjalankan larangan Allah dan menjauhi larangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar, saudaraku, tidak ada yang instan di dunia ini. Meskipun mie instan atau kopi instan sendiri pun itu melalui proses di dalam pembuatannya. Tidak ada yang instan, semua melalui proses. Jadi jika hari ini Anda mengalami kesulitan, sabarlah, nikmati prosesnya. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat
Allah hatikan menjadi tenang. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah, semua akan selesai pada waktunya. Nikmati prosesnya dan bersabarlah. Jadikan sholat sebagai penolong. Utamakan dulu hal ini sebelum yang lain-lain. Sebelum Anda memperbaiki 1-2 hal di dalam manajemen Anda, sebelum Anda memperbaiki 1-2 hal di dalam sumber daya manusia Anda, sebelum Anda memperbaiki sisi permodalan Anda, coba perbaiki dari sisi sholatnya dulu. Sabar, sholat. Insya Allah, Allah akan menolongmu. Demikianlah saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang saat ini sedang mengalami ujian yang dirasakan begitu berat, saya doakan semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuk Anda, saudaraku. Diangkat derajat, diberkahi rizki, diberkahi keluarga, diberkahi umur, diangkat penyakitnya yang sedang sakit, dimudahkan urusannya yang sedang sulit. Al-Fakir Tatang Supriyatna, mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.